Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita diizinkan oleh Allah, kembali dibangunkan oleh Allah dengan harapan besar bahwa hari ini akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Harapan besar yang lain, semoga seperti yang disebutkan dalam zikir pagi yang Rasulullah SAW ucapkan, inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Semoga hari ini ilmu kita bertambah, ilmu kita nambah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat dalam arti yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, ilmu yang tidak hanya menyibukkan kita dengan ilmu tersebut, tapi bisa menjernihkan pikiran, melembutkan hati, mensopan santunkan ucapan. Kemudian kita juga bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kita rizqan thayyiba, rizki yang thayyib, yang baik, baik untuk diri kita, baik ketika mencari rizki tersebut, baik ketika menghabiskan rizki tersebut. Kita bermohon kepada Allah bimbingannya. Kemudian wa amalan mutaqabbala, kita bermohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar aktivitas yang kita lakukan sejak kita bangun tidur tadi seluruhnya menjadikan aktivitas yang positif dan pahalanya menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, kajian tentang adab berbicara. Alhamdulillah sudah 3 kali pertemuan. Dan adab berbicara kita baru membahas pointer yang besar. Kita belum berbicara tentang teknis. Bagaimana bicara dengan orang tua? Bagaimana bukti kita cinta kepada orang tua kalau orang tua tersebut sudah meninggal? Apa yang harus kita bicarakan? Kalau dulu ketika kedua orang tua kita masih ada, kita mudah mengatakan itu. Pak, sini aku bantu pak. Bapak butuh apa? Bapak sakit ya? Yuk kita berobat bareng pak. Kita bisa mengucapkan kata-kata sebagai bukti cinta kita kepada kedua orang tua. Tapi kalau orang tua sudah tiada, apa yang akan kita ucapkan? Kita belum membahas teknis yang seperti itu. Belum lagi nanti kita membahas berbicara dengan anak yang akan menjadi keturunan ideologis, keturunan yang terus memperjuangkan agama yang sama dengan agama kedua orang tuanya. Apa yang harus dibicarakan?
Apa yang harus disampaikan kepada anak keturunan kita? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mempersingkat waktu, kita ambil poin nomor 2. Berbicara hanya yang baik saja. Pada pekan yang lalu kita sampai di poin 2 ini, hadirin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ad ma bainal masriqi wal maghrib." Ada seorang hamba yang dia diberi kemampuan berbicara oleh Allah, namun perkataan yang keluar dari lisannya tidak dia pikir dalam-dalam. Apa dampak kalau dia berbicara seperti itu? Ternyata di antara dampak yang dia ucapkan bisa membuatnya terjerumus ke dalam neraka, yang dalamnya neraka itu seperti jauhnya timur dan barat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apa sih yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini, dan bagaimana para ulama kemudian menyampaikan? Di antara perkataan yang kemudian membuat kita itu terjatuh dalam jurang api neraka adalah perkataan yang bernada syirik kepada Allah. Di sini beberapa kami contohkan tentang adanya hamba Allah yang kemudian dia kesel, dia seakan-akan mengeluh ketika Allah menurunkan rahmatnya berupa air hujan, dan mungkin hamba tersebut baru selesai saja mobilnya di steam, kemudian mobil itu akan dibawa pulang ke rumah dari tempat cucian mobil. Qadarullah, di tengah jalan kemudian Allah turunkan hujan yang menjadikan jalanan yang tadinya kering, becek, kemudian memiliki efek ke mobil yang sudah bersih itu kembali kotor. Aduh, hujan lagi, hujan lagi. Atau untuk para ummahat, untuk para ibu-ibu, sudah tahu aktivitas ibu-ibu tersebut di sekolah misalkan, atau berangkat ke kantor, kemudian di pagi hari sudah menyelesaikan urusan cucian, kemudian dijemur dengan rapi. Harapannya sepulang dari bekerja, cucian atau pakaian yang dijemur tadi sudah kering. Qadarullah, siang hari turun hujan. Kemudian mengatakan seperti tadi, pakaian kapan keringnya nih kalau gini? Hujan mulu, kapan selesainya? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pernyataan yang seperti itu mengandung kesyirikan kepada Allah. Syirik apa? Syirik perkataan. Bukan syirik besar ya Pak ya, bukan syirik yang besar, tapi syirik perkataan. Tapi sekecil-kecilnya syirik kepada Allah itu merupakan dosa yang paling besar. Kemudian ada lagi para orang tua, atau mungkin kita anak-anak yang masih muda yang Allah takdirkan kemudian sukses. Ada orang yang komentar, mungkin sukses itu karena ada rekomendasi dari orang untuk bisa masuk ke tempat bekerja favorit. Atau kita dikatakan kamu bisa kerja di sana dengan gaji yang tinggi. Jelas dong ada orang dalam. Sembarangan. Sukses begini, atau mungkin saya bisa kerja seperti ini ya karena kerja keras. Lihat aku gimana setelah lulus SMA, aku kuliah. Kuliahnya sambil bekerja, banting tulang. Tahu nggak kamu seperti apa dulu aku? Nggak cuman kuliah, tidurku cuman 2 jam. Emang siapa yang bantu gua? Nggak ada. Nggak ada yang bantu saya. Nah, kalau sudah ada pernyataan seperti itu sudah syirik.
Seakan-akan nggak ada itu pelibatan Allah di sana. Tadi yang pertama, yang menurunkan hujan itu bukan kita. Yang menurunkan hujan itu Allah. Dan ternyata hujan itu rahmat. Lah kok kita kesel? Berarti kita tidak mampu memanage hati. Kita belum diizinkan oleh Allah untuk bisa berbicara dengan baik. Begitu pula ketika kita sukses masuk di dunia pekerjaan yang baik, atau mungkin mendapatkan tempat sekolah dan belajar yang favorit, kemudian kita mengatakan, loh itu kan capek-capeknya aku, nggak ada yang membantu, aku nggak nyontek loh. Pernyataan yang seperti itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, seakan-akan menihilkan, meniadakan Allah itu membantu kesuksesan dia, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Atau seseorang yang kemudian mendatangi kuburan dengan melakukan satu, berdoa kepada penghuni kubur. Banyak ini videonya, banyak. Kalau Bapak ingin mencari silahkan, banyak sekali video. Orang-orang yang datang kepada penghuni kubur kemudian minta tolong kepada penghuni kubur itu. Misalkan dia mengatakan, penghuni kubur ini namanya misalkan, kita sebut saja Ahmad, misalkan begitu. Kemudian kita katakan, Pak Ahmad, aku tuh tahu Pak Ahmad tuh adalah murid kesayangan Pak Kiai itu. Dulu Pak Kiai itu setiap kali butuh sesuatu, Pak Ahmad selalu membantu. Hubungan kedekatan Pak Ahmad dan Kiai itu Masya Allah sangat dekat. Dan kebetulan menurut feeling kita, Kiai itu adalah wali. Tolong Pak, aku butuh. Tolong bantu sampaikan. Aku butuh 3 bulan lagi aku mau nikahin anak saya. Tolong Pak Ahmad, bantu saya. Biar saya mendapatkan kekuatan, biar saya bisa memutuskan yang terbaik dengan siapa anak saya menikah, di tempat mana, hari apa, dan lain sebagainya. Berdoa dia kepada penghuni kubur, tawasul juga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam poin ini, jika ada di antara hadirin yang tidak setuju, Pak Arif, kayaknya nggak gitu deh Pak Arif. Jelas dong kita itu kalau berdoa itu pakai tata cara, nggak langsung kita minta sama Allah dong. Sadar Pak Arif tuh banyak dosanya, sadar. Terus gimana Pak caranya? Nah karena Pak Arif sadar, Pak Arif minta tolong bantuin sama orang lain. Orang lain itu yang udah terbukti Pak Arif, sudah terbukti dia itu dulu dekat sama Allah, tahajudnya nggak berhenti. Puasa Senin Kemisnya terus-terusan. Anak-anaknya soleh. Itu bapak itu. Nah, Pak, kenapa enggak dengan ulama yang masih hidup? Kenapa enggak dengan Pak Kiai yang masih hidup? Pak Arif tar dulu. Kalau Kiai itu masih hidup, dia berpotensi untuk melakukan dosa. Tapi kalau dengan orang yang udah mati, Pak Kiai yang udah meninggal, dia yang udah soleh terbukti. Matinya aja kita semua jamaah menyaksikan, apakah yang meninggal ini min ahlil khair? Kita katakan khair. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada perbedaan, ayo kita diskusi. Ini penting hadirin rahimani wa rahimakumullah untuk kita selesaikan urusan ini. Apa benar itu syirik atau justru itu merupakan kebaikan? Berikutnya, bernadar untuk penghuni kubur, minta tolong kepada penghuni kubur, meminta perlindungan kepada penghuni kubur, meminta dihilangkan bencana kepada penghuni kubur. Dan ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, menurut khotib Jumat yang kemarin, aktivitas yang seperti ini khususnya di Indonesia itu masih banyak. Khotib pada pekan yang lalu pun mengatakan hal yang sama, mirip seperti ini. Banyak orang yang nggak sadar, orang yang nggak tahu. Ziarah kubur itu boleh, bahkan bagus ziarah kubur itu.
Kalau ziarah kubur itu tidak dicampuri dengan permintaan kepada si penghuni kubur. Ziarah kubur, kemudian kita sadar, Masya Allah, kata Imam Al-Ghazali, mereka para penghuni kubur itu sedang menunggu. Iyaka, iyaka, kata Imam Al-Ghazali, hati-hati kamu, hati-hati bagi yang masih hidup. Ketika datang ke tempat kuburan, kemudian hatinya tidak ada keinginan untuk mencegah dirinya dari perbuatan buruk. Hati-hati bagi orang yang masih hidup dan mereka ziarah kepada penghuni kubur, kepada kubur misalkan, kepada kuburan dia ziarah, kok ternyata dari situ nggak ada dampak yang positif setelah dia itu pulang. Nggak ada pikiran, ya Allah, aku itu nanti juga akan mati, aku juga akan seperti dia, aku juga nanti akan ditanya tentang 3 pertanyaan alam kubur. Kalau ziarah kubur nggak ada manfaat seperti itu, hati-hati ya ibadallah. Berikutnya, mendatangi paranormal. Paranormal ini sering disebutnya dukun atau pakai gelar-gelar ki dan lain sebagainya. Nah, ada 3 ini hukumnya menurut fikih Islam. Mendatangi paranormal hukumnya mubah kalau untuk menegur kesalahan paranormal tersebut. Bapak kalau ada masalah datang aja Pak ke sini, nggak usah malu. Baik. Tapi tolong Pak, kalau mau curhat bawa ayam hitam ya Pak ya. Bawa ingkung Pak. Ingkung, kemudian cara menyembelihnya tertentu. Kemudian ingkung itu tolong dibawa kemari Pak, nanti kita makan bareng-bareng sambil kita membaca Ya Latif 134 kali. Kemudian Bapak nanti akan saya beri surat rekomendasi, bentuknya rajah. Kalau nanti Bapak pulang, insya Allah deh selamat semuanya. Atau Pak, tolong Pak, sembunyikan ya, ini disembunyikan dari jangkauan anak-anak. Kenapa? Bahaya buat anak-anak. Kalau datang kepada paranormal untuk menegur kesalahannya, yang Bapak lakukan itu syirik Pak. Yang Bapak lakukan itu bisa menjerumuskan ke neraka. Kalau Bapak seperti itu terus, maka akan ada kemungkinan wafatnya su'ul khotimah dan nanti malah masuk ke dalam neraka Pak. Bapak kalau seperti itu terus, sholat Bapak itu nggak diterima. Kalau datangnya kepada paranormal, dukun seperti itu untuk menjelaskan kesalahannya, mubah. Kalau datang untuk bertanya, kemudian membenarkan pernyataan dari dukun tersebut, kafir. Kalau cuma datang bertanya, kemudian kayaknya jawabannya nggak bener deh. Kayaknya jawabannya nggak gitu-gitu juga kayaknya. Sudah bertanya, sudah diberitahu jawabannya, tapi nggak dipraktekkan jawaban itu, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Bapak pengen yang mana? Mau datang ke sono? Banyak loh Pak. Gimana? Atau nggak usah main-main sama yang kayak gini? Udah deh Pak Ustadz, kita nggak usah main-main sama mereka. Nggak usah main-main maksudnya gimana? Nggak usah main-main itu yang maksudnya nggak usah deket-deket deh. Lah didoain apa enggak? Karena dia orang Islam itu ya dari Allah. Kemudian mereka itu bertaubat. Kasihan Pak, betul. Karena rajah yang ditulis oleh mereka itu bahasanya bahasa Arab. Ada huruf H, ada titiknya di tengah, tapi titiknya itu dari darah. Huruf H dia tulis atas kertas, nitiknya itu dari darah, dan lain sebagainya. Banyak informasi ini bahkan dijual di Tokopedia, di Shopee. Raja-raja itu dijual. Kalau nggak percaya buka silahkan. Kalau anak kita mau ujian sekolah, ujian kelulusan, ada itu Pak, ada itu caranya. Bayarnya 340.000 sampai 600.000. Beli aja di Tokopedia Pak. Syirik itu. Monggo silahkan, bentuknya kecil seperti amplop seperti itu. Nanti sama bapak kemudian kasihin ke anaknya. Nak nih
Dengan ini kamu tiba-tiba bisa melihat jawaban semuanya, nak. Wah, seperti itu. Kalau nggak percaya silahkan dibuka. Ada itu Pak, dijual belikan. Bahkan ada yang COD. Kalau COD itu ngapain Pak? Bapak nggak perlu repot-repot. Bapak tinggal telepon, Pak, saya butuh yang begini. Diantarkan ke rumah. Kemudian tinggal dibayar di rumah. Masya Allah. Monggo Pak, silahkan. Itu omongan tapi mengandung kesyirikan. Omongan berbicara tapi bisa memasukkan ke dalam neraka. Yang jauhnya neraka, dalamnya neraka itu seperti jauhnya timur dan barat. Jauh betul. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, adab yang ketiga. Masya Allah, ini berat sekali mempraktekkan ini. Bicaranya jujur, sesuai data dan sesuai fakta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadirin rahimani wa rahimakumullah, semasa hidupnya adalah laki-laki dan seorang nabi yang selalu berkata jujur. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jujur dalam berbicara ternyata menunjukkan bukti keislaman seseorang. Maka hendaknya hadirin kita selalu jujur dalam setiap perkataan, bahkan ketika kita bercanda. Mohon maaf kalau misalkan dengan anak-anak ini yang agak sulit, tapi tolong dilatih terus. Dengan anak-anak kita bercanda, misalkan apa ya, contohnya misalkan apa nih, Adlan, Aiman, tolong nih ayah dipijitin, pegel banget, pegel banget, gak asik nih, habis ngapain misalkan, pegel banget, padahal nggak pegel, nyandain anak. Bohong tidak kira-kira? Bohong. Begitu. Ada lagi, anak belum mandi, kemudian kita pura-pura nyium, kita cium, bau matahari, ayo mandi. Coba bau matahari. Bau matahari itu gimana Pak kira-kira? Baunya matahari itu seperti apa kira-kira? Kita cium rambut anak kita, aduh kok rambutnya bau matahari ya, ayo mandi. Candaan itu, tapi bohong. Emang ada yang pernah nyium bau matahari? Atau mungkin ada tulisan matahari baunya seperti apa misalkan. Tapi kalau bau yang lain kita tahu. Bau minyak wangi A kita tahu, oh ini minyak wangi A. Atau bau pewangi ruangan, itu kan ada jenisnya. Misalkan mereknya ini, pewangi ini nanti mengeluarkan aroma lemon, pewangi ini mengeluarkan aroma apel, pewangi ini mengeluarkan aroma kopi. Itu ada jenisnya. Lah kalau bau matahari gimana jenisnya? Berikutnya ini candaan-candaan yang sekarang banyak dilakukan oleh orang-orang. Itu candaan, justru yang candaan itu mendatangkan uang. Nah, istilah katanya prank. Tahu ya Pak ya, ngeprank gitu. Nah ini juga hati-hati sekali. Ngeprank itu, waduh, Masya Allah. Ya kalau ngepranknya itu manfaat mungkin boleh. Tapi kalau ngepranknya itu nggak manfaat, mengandung kata-kata yang bohong, itu ternyata juga ada aturannya dalam Islam. Begitu, hati-hati sekali dengan candaan. Misalkan kita nggak lapar, bilang lapar. Misalkan, kecuali kalau itu dengan suami istri itu boleh ya Pak ya. Kalau dengan suami istri itu boleh. Ini spesial. Kalau misalkan Pak Imam disajikan oleh istri Bapak, nasinya pulen, sambelnya oke, tiba urusan sayur, Bapak diminta icip, mas aku baru aja loh download dari internet resep baru. Resep apa? Resep sayur asem tapi nggak asem, rasanya beda deh, coba mas icipin. Kemudian setelah diicip seperti itu, bener rasanya nggak asem.
Kemudian ditanya, gimana mas rasanya? Jempolnya 2 mah, jempolnya 2, tapi nggak dimakan. Nah itu. Itu yang seperti itu malah bagus ya Pak Imam ya. Karena kalau istri kan punya pendekatan khusus. Tentu disampaikan nanti, tadi sayurnya menurut saya begini, begini, begini. Tolong sampaikan Pak. Jadi jangan selamanya kita membohongi juga. Begitu. Berikutnya Bapak dan Ibu, ada penelitian dari Universitas Muhammadiyah mengambil beberapa tokoh. Peneliti tersebut menyampaikan indikator kejujuran itu ada 4. Yang pertama, menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Saya ambil contoh. Menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ada burung ya Pak ya? Atau apa nih? Motor. Masya Allah ya. Baik, menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang membawa Quran mohon izin, tolong dibaca dan dibuka surat Ghafir. Ghafir nomor suratnya yang ke-40. Ayatnya yang ke-46. Kami bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ayat ini berkaitan dengan Fir'aun. Ayat ini berkaitan dengan Fir'aun yang oleh Allah diperlihatkan neraka di setiap pagi dan sore hari. Sampai kapan hadirin rahimani wa rahimakumullah? Wa yauma taqumus sa'ah, sampai nanti saat kejadian hari kiamat. Adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Kemudian kepada para malaikat itu diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adab yang sangat keras. Saya bertanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, kaitannya dengan indikator nomor 1 kejujuran, menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Fir'aun sekarang jasadnya menurut para sejarawan itu belum masuk ke dalam tanah, tapi masih di atas muka bumi. Berarti selama ribuan tahun Fir'aun itu belum terkubur. Ini menurut para sejarawan seperti itu. Lah kok Fir'aun yang belum terkubur jasadnya sudah Allah beritahukan siksanya seperti itu setiap hari, di pagi hari dan sore hari sampai nanti hari kiamat? Siapa orang yang berani diperlihatkan oleh Allah besar, panas, ngerinya api neraka? Siapa di antara kita yang berani? Nggak ada kita yang berani. Lawang kita melihat kebakaran saja ada yang berani mendekat, tapi lebih banyak orang yang menjauh dari kebakaran itu. Takut kena, takut kecipratan, takut kerobohan atapnya ya, yang dari sesuatu yang terbakar tersebut. Lah ini Fir'aun masih di atas muka bumi, sudah Allah perlihatkan neraka di setiap pagi dan sore hari. Yang jadi pertanyaan, yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu jujur atau tidak Pak? Benar. Kemudian ada perintah, adkhilu ala fir'aun,
wahai para malaikatku, masukkan itu Fir'aun dan juga bala tentara Fir'aun itu. Nanti kemana dimasukkan? Asyaddal adab. Para ulama tafsir kemudian menjelaskan asyaddal adab itu adalah neraka. Kalau seperti ini, benar tidak nanti itu Fir'aun akan masuk ke dalam neraka? Benar? Masya Allah. Kenapa ada orang yang sampai hari ini di mereka itu enggak yakin banget, enggak yakin kalau Fir'aun itu mau ke neraka? Dengan pernyataannya mereka menyampaikan kepada kita, Pak Ustadz, jangan asal bicara. Pak Ustadz itu belum pernah masuk neraka. Pak Ustadz belum pernah masuk surga. Pak Ustadz belum pernah mati. Maka jangan pernah mengklaim, menyatakan bahwa Fir'aun itu di dalam api neraka. Jangan. Loh, kenapa? Karena Fir'aun itu sangat berbakti kepada ayah dan ibunya. Coba Pak, ini gimana kalau seperti ini? Di mana imannya terhadap Al-Quran yang sudah mengatakan seperti itu? Atau mungkin pernyataan yang lain? Ketika kita membaca surat 66, mari kita lihat. Nama suratnya At-Tahrim. Ayatnya yang ke-10. Ini ayat yang sering dibaca imam rawatib Masjid Al-Amin, Ustadz Edi Zarkasi, Ustadz Rahmat, Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Allah mengatakan dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba Allah yang soleh. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masukkan kamu berdua kepada neraka. Masuklah kamu berdua ke dalam api neraka bersama orang-orang nanti yang menghuni neraka. Masya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Istri dari seorang nabi yang mulia, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, sudah Allah beritakan kabar yang enggak menggembirakan itu kalau mereka nanti akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan ayat ini hadirin rahimani wa rahimakumullah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq, dibaca oleh Abu Jahal juga. Karena Abu Jahal dan Abu Thalib ngerti. Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab itu tahu ayat ini, tahu mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita juga tahu kalau ternyata ada suaminya itu seorang nabi, tapi istrinya menjadi penghuni api neraka. Belum lagi kisah yang lain di dalam Al-Quran, ketika misalkan ada yang membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahab. Masya Allah. Nanti itu
Abu Lahab dan istrinya juga Allah masukkan ke dalam api neraka. Allah masukkan neraka itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Coba kalau kita bercerita seperti itu ceritanya, sudah Allah berikan contoh. Sesuatu yang disampaikan itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang benar nih, berapa jumlah yang meninggal dari orang yang sakit COVID itu? Yang benar dong. Berapa yang meninggal? Sampaikan juga, benar apa enggak sih penyakit ini? Atau jangan-jangan seperti banyak orang yang memprediksi, oh ini bukan penyakit yang heboh, tapi ini cuman flu ringan aja. Kemudian sampaikan juga dong, kalau memang seperti itu gimana caranya? Apa dong isi di dalam vaksin itu? Apa benar seperti prediksi orang kalau di dalam vaksin tersebut ada sesuatunya? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Indikator kejujuran menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ini nomor satu. Berikutnya, tidak bohong. Bohong itu jelas, insya Allah kita semua paham. Bohong itu nggak sesuai dengan faktanya. Seperti ini disebutnya air apa, Pak? Ayo. Misalkan kita bertamu ya Pak ya, ada bertamu nih. Assalamualaikum Pak Imam. Insya Allah asar nanti saya akan berkunjung ke rumah Bapak. Oh silakan, saya ada di rumah insya Allah. Begitu sudah sampai rumah, saya telepon dari luar rumah, Pak Imam, posisi saya di depan rumah Bapak. Oh baik-baik Pak Ustadz. Masuk rumah, silahkan duduk Pak Ustadz. Saya duduk. Pak Ustadz, mau minum air putih atau teh Pak Ustadz? Nah kalau ini tuh air apa Pak? Air putih ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa deh karena emang sudah masyhur ya Pak ya. Tapi apa iya kita mempertahankan hal itu? Kemudian disebutnya ini air bening misalkan. Iya betul air bening. Ada lagi yang ini dia, di sini ada tulisannya. Ada yang mengatakan air mineral. Air mineral tuh, air mineral tuh gimana maksudnya itu? Jangan-jangan kalau kita nanti bikin teh dari air yang seperti ini disebutnya air teh mineral juga sama. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Monggo silahkan kita perbaiki lagi. Nggak apa-apa karena memang udah masyhur ya Pak ya. Seperti kalau kita mau beli sabun untuk mencuci pakaian, sering Mama rinsonya udah habis gitu ya. Padahal yang dibeli itu bukan rinso, yang dibeli Daya misalkan atau Soklin, tapi image rinso itu sudah sedemikian rupa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, seandainya image itu seperti yang dimiliki oleh Handolah, hebat semua kita. Handolah itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, sahabat Rasul yang mulia, yang ketika hadir di majelis ilmu yang di dalamnya Rasulullah menyampaikan sabda-sabda beliau, Handolah itu mengatakan, deket banget kayaknya perasaan aku itu kalau di majelisnya engkau ya Rasulullah, antara aku dan surga itu ya Allah deket banget, kayaknya pantas banget aku itu untuk masuk ke dalam surga. Tapi ketika aku pulang dari majelis engkau, aku bertemu anak, bertemu istri, ya salam, nggak bisa lagi aku itu bisa merasa dekat dengan surga itu. Itu Handolah. Kemudian Handolah keluar rumah dan kemudian mengatakan, nafaqo Handolah. Nih Handolah sahabat Nabi, udah munafik nih. Aku munafik nih. Dia berjalan-jalan seperti itu, kemudian ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dengan kelembutan hati dan kejujurannya kemudian bertanya, kenapa kamu Handolah? Aduh Abu Bakar, aku tuh orang munafik deh. Aku munafik banget. Kenapa munafik? Ya kalau aku tuh ada di majelis ilmunya Rasulullah, aku tuh kayaknya apa ya, pengen taubat. Aku nggak mau melakukan kesalahan. Aku harus menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi ketika aku pulang ke rumah, kok aku nggak gitu ya? Aku lagi-lagi berbuat ya yang mubah-mubah, yang nggak manfaat. Aku kebanyakan canda sama istri.
Aku bercanda sama anakku, aku munafik wahai Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, sama dong, aku juga gitu. Tapi karena aku nggak punya ilmunya, yuk, ayo kita ke Rasulullah. Kemudian mereka berdua menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan kisahnya seperti itu. Kemudian kata Rasulullah dalam hadisnya, saatan. Maksudnya, tolong profesional di tempat di mana kamu sedang berada. Kalau sedang berada di majelis ilmu, silahkan profesional. Maksudnya tubuh, niat, jiwa itu ada di sini nih. Tapi kalau udah keluar di atas motor, profesional, fokus di motor, fokus di jalanan. Ketika sudah sampai rumah, fokus di rumah, ketemu dengan istri, ketemu dengan anak. Maka sering dikatakan untuk meminimalisir urusan atau pertengkaran rumah tangga, salah satu diantaranya menurut mereka ahli-ahli parenting itu, jangan membawa urusan kantor masuk ke dalam rumah, jangan membawa urusan rumah sampai ke dalam kantor. Saatan, profesional aja, seperti itu. Poin ketiga, tidak memanipulasi informasi. Ini Masya Allah, aduh, kalau sudah urusan manipulasi informasi, ini contohnya banyak. Statusnya Pak Agus saja Masya Allah kemarin itu, wah, berapa status itu Pak ya, ada A, B, C, D, itu Masya Allah, itu banyak sekali itu. Bagaimana aktivis-aktivis kita itu berjuang di Senayan untuk mengatakan yang hak, mengatakan yang benar, kemudian mendapatkan tantangan. Masya Allah, itu dakwah mereka, silahkan. Kemudian dakwah saya misalkan, ya di sini di Pedurenan dengan bapak-bapak, ayo jangan dimanipulasi ini informasinya. Maka pernah di Instagram Masjid Al-Amin itu ada kesalahan informasi. Hari Ahad ditulis bukan kajian adab, tapi kajian apa begitu. Saya minta tolong ini diedit nih, nggak bener ini. Nggak tahu nih sampai sekarang udah diedit atau belum Pak Imam ya. Saya belum lihat kembali. Kemudian yang terakhir, berani mengakui kesalahan. Ini penting hadirin. Bahkan poin berani mengakui kesalahan, dalam Sahih Bukhari ada hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita mengucapkan Allahu a'lam jika kita nggak tahu. Ini adab yang sekarang mungkin sudah mulai hilang. Kalau hadirin membaca tulisan saya yang sudah saya kirimkan kepada pengurus masjid, di ujung tulisan saya sampaikan Allahu a'lam bis-shawab. Bukan berarti saya nggak tahu, saya punya ilmunya itu, saya datanya itu valid, tapi ada zat yang lebih mengetahui dibandingkan saya. Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata, ya ayyuhan nas, man alima syai'an falyakul bih. Wahai sekalian manusia, siapa yang mengetahui tentang sesuatu, tolong sampaikan. Bapak yang sudah mengetahui sesuatu hari ini dan istri kita di rumah, sampaikan. Anak kita di rumah, sampaikan. Dan jika tidak tahu, ucapkan Allahu a'lam. Karena sungguh termasuk bagian dari ilmu jika engkau mengucapkan terhadap sesuatu yang tidak kau ketahui dengan ucapan Allahu a'lam. Tapi jangan sampaikan kepada anak kita dengan cara yang salah. Nak, kalau kamu baru ulangan dan kamu nggak tahu jawabannya, tulis Allahu a'lam. Jangan. Itu sudah terjadi di sekolahan kita Pak. Di SD Nisrina sudah terjadi dan saya foto itu. Ada anak kita kelas 6 Pak, Masya Allah, pelajaran IPS. Ketika esai, kemudian diminta sebutkan cara metamorfosis sempurna atau bagaimana pernyataan seperti itu. Qadarullah dia belum membaca dan dia tidak ingat bagaimana jawabannya. Tapi karena gurunya mengatakan adab berbicara, itu mengucapkan Allahu a'lam, anak tersebut menulis Allahu a'lam. Nah, jadi ketika guru yang
mengoreksi ya. Ya benar ini. Gimana Pak Salam? Apa nilainya 100 kemudian begitu? Tidak. Ini karena baru ujian. Allahu a'lam itu dipakai ketika setelah selesai menyampaikan sesuatu, khususnya tulisan. Khususnya tulisan. Kalau di pesantren Yapit sering Dr. Ustadz Ahmad Kushairi Suhail itu sering ketika selesai menyampaikan kajian, kemudian beliau mengutip ayat wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ayatnya itu dalam surat Yusuf. Bagus. Pernyataan secara jujur bahwa aku ini du'afa. Aku ini enggak berilmu. Aku bisa mengucapkan seperti ini enggak terlupa karena ada bantuan dari Allah. Maka disampaikan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas ilmuku itu ada zat yang lebih tahu dengan segala hal. Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sudah jam 5:58. Kita sampai di sini dulu. Insya Allah pekan depan kita masih ada hadis. Pekan depan masih ada poin keempat, bahwa catatan-catatan kita itu rapi ditulis oleh para malaikat. Dan ini menjadi pernyataan penting dan pertanyaan dalam hati. Ustadz, katanya Allah itu maha tahu. Katanya Allah itu ngerti semuanya. Katanya Allah itu pengasih, penyayang. Tapi kenapa Allah masih membutuhkan malaikat? 2 bahkan, nggak cuma 1, 2 malaikat yang di kanan dan yang di kiri untuk mencatat amal kebaikan atau amal keburukan kita. Kenapa Ustadz? Insya Allah akan kita bahas pada Ahad yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.